Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani kopi dimanapun berada, bertemu kembali dengan channelnya Kang Chandra Kopi. Alhamdulillah hari ini hari Minggu tanggal 1 September 2024 Kang Chandra tampil kembali untuk membagikan informasi seputaran perkebunan kopi. Kali ini Kang Chandra akan membahas masalah fase pembungaan selesai sampai ke pembentukan mata ketam itu sering terjadi gosong. Nah, itu sebab dari apa? Saksikan konten selanjutnya dan seterusnya selengkapnya di video ini. Jangan skip dan mohon dukungan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe-nya serta like, komen dan di-share ke teman-teman supaya channel Kang Chandra dapat berkembang dan dapat lebih banyak lagi berbagi informasi seputaran perkebunan kopi. Salam sehat, tetap semangat, sukses untuk petani kopi Indonesia. Lanjut. Baiklah teman-teman, di hari ini hari Minggu ya tanggal 1 September 2024 Kang Chandra akan mencoba untuk memberikan penjelasan tentang pembungaan sampai di pembentukan mata ketam itu sering terjadi gosong, itu sebabnya apa dan perlakuan selanjutnya perawatannya itu harus seperti apa. Nah, ini Kang Chandra akan membahas khusus untuk teman-teman di luar sana yang memiliki lokasi perkebunan di MDPL rendah, MDPL 600 ke bawah, yang memiliki suhu ekstrim panas. Berbeda dengan MDPL yang tinggi ya, yang MDPL dari 700 ke atas itu memiliki kesejukan yang lumayan ketika di malam harinya, dan itu sangat bagus ketika kemarau untuk fase pembuahannya. Nah, ini akan Kang Chandra jelaskan terlebih dahulu kenapa ketika selesai pembungaan pembentukan mata ketamnya selalu gagal dan terjadi kegosongan ataupun menghitam. Nah, tidak seperti ini ya. Ini Kang Chandra berada di lokasi perkebunan dengan ketinggian MDPL ataupun meter dari permukaan laut hanya 550. Nah, ini tentunya berawal dari ketika kita pemberian nutrisi di bulan 5, bulan 6 ataupun paling akhir di bulan 7 kemarin ya. Nah, kenapa kita melakukan pemupukan di bulan 5 ataupun bulan 6, bulan 7 kemarin? Nah, itu selain untuk mempertahankan dan memberikan efek baik untuk buah yang untuk siap musim, tentunya itu yang bertujuan untuk penyiapan nutrisi-nutrisi ke bahan yang bakal berbunga setelah selesai musim. Nah, tentunya di situ dibutuhkan nutrisi yang berimbang. Apa nutrisi yang berimbang itu? Sering kita kenal dengan NPK. NPK itu adalah nitrogen, P adalah fosfor atau fosfat ya, K adalah kalium. Nah, kenapa kandungan tiga ini harus berimbang ketika kita melakukan pemupukan di bulan 5 ataupun 6 dan 7? Itu yang bertujuan nitrogen untuk mempertahankan kesuburan kehijauan daun pada daun dan mempermudah untuk pertumbuhan tunas baru seperti entres, bahan-bahan baru. Ketika kita selesai panen, kita lakukan pemangkasan, maka di situ akan mudah mengeluarkan bahan untuk persiapan bahan di tahun berikutnya. Nah, untuk fosfor ataupun fosfat itu sangat dibutuhkan. Untuk satu fosfor itu kegunaannya untuk menyerempakkan pasca pembungaan nanti. Nah, itu yang pemupukan kita lakukan di bulan 5, 6 ataupun 7 ya. Itu untuk menyerempakkan, pecah pori-pori pembungaan ataupun bakal-bakal pembungaan dan memperkuat perakaran. Nah, sementara untuk kalium
untuk memperkuat di fase pembuahan setelah pembungaan, dan tugasnya adalah menyuplai semua kandungan nutrisi yang terdapat di media tanam, menyuplai ke seluruh bagian-bagian batang tanaman kita itu sendiri. Nah, itu semua harus berimbang. Nah, ketika kita tidak melakukan pemberian nutrisi secara berimbang di bulan 5, bulan 6 ataupun bulan 7, maka efeknya ketika selesai pembungaan ini nutrisinya tidak tercukupi sesuai kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Nah, itu seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya pertanyaannya, apa solusinya ketika kita sudah terlanjur tidak melakukan pemupukan di bulan 5, bulan 6 ataupun bulan 7, sementara pembungaan sudah selesai, untuk mengatasi supaya calon pembuahan di mata ketam ini tidak mengalami kegosongan ataupun gagal pembentukan pembuahan. Nah, kendati pun kita dibilang terlambat ya, tetapi bisa kita lakukan untuk mencegah hal-hal pembuahan yang gagal secara total. Tentunya untuk meminimalisir kegagalan ya, bisa kita lakukan dengan cara melakukan pemupukan. Walaupun saat ini kemarau, itu bisa-bisa saja. Satu, dengan cara dikocor. Yang kedua, dengan cara kita melakukan melubang media tanam kita, jangan terlalu dalam ya. Nah, setelah pupuk kita tabur, kita langsung tutup kembali dengan tanah supaya tidak menguap, karena fase pemupukan saat ini adalah kemarau. Nah, ketika kita melakukan pengocoran, itu bisa kita lakukan di sore hari, berjangka dari pukul 3 sore sampai pukul 6 taruhkanlah ya. Nah, bisa di pagi hari, itu dari pagi sampai berbatas maksimalnya di jam 9 saja. Kenapa itu harus berjangka? Karena kalau sudah terlalu siang, terik matahari terlalu panas, dia akan mudah mengering dan menguap juga. Itu teman-teman, kira-kira seperti itu. Nah, itu pun sebetulnya dibilang terlambat ya, karena posisi hasil dari pembungaan ini, bentuk-bentuk buah saat ini, itu tentunya hasil dari syariat kita melakukan pemupukan di bulan 5, bulan 6 ataupun di bulan 7 kemarin ya. Nah, ini khusus untuk di MDPL rendah, karena cuaca panasnya lumayan ekstrim ya. Untuk mengatasi gosong pada calon pembuahan, itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, untuk kedepannya, ketika di bulan 4 ataupun bulan 5, bulan 6 kita mulai musim ya, di bulan 5 taruhkanlah kita nilai rata-ratanya di bulan 5, maka segera kita lakukan pemupukan berimbang. Nah, yang tujuannya kita untuk mempersiapkan nutrisi dan bahan-bahan untuk calon musim di tahun berikutnya supaya lebih terjaga. Nah, itu teman-teman, yang tujuan mupuk di bulan 5, bulan 6 itu tujuannya adalah untuk pembungaan yang saat ini supaya lebih kuat, lebih tahan ketika terkena paparan matahari ataupun cuaca kemarau. Oke, buat teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat Kang Chandra tampilkan dan dapat Kang Chandra bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jangan patah semangat, terus selalu menjaga kesemangatannya, kestabilannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya. Salam sehat, sukses selalu untuk seluruh petani kopi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.